Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan aksi nyata di modul 2.1 ya Bapak dan Ibu ya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu, di aksi nyata ini di modul 2.1 khususnya di CGP angkatan 8 itu nanti akan dilaksanakan tanggal 3 Agustus ya atau besok ya. Kemudian Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa aksi nyata ini harus diperhatikan ya. Salah satunya adalah di sini Bapak dan Ibu. Jadi tujuan dari pembelajaran aksi nyata ini di modul 2.1, CGP mengimplementasikan ya dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan aksi nyata di kelas ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana Bapak dan Ibu nanti mendokumentasikan penerapan ya pembelajaran berdiferensiasi tadi dan membagikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan Bapak dan Ibu melakukan penerapan ya pembelajaran berdiferensiasi bersama pengajar praktek. Kemudian Bapak dan Ibu mendokumentasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan membagikan kepada orang-orang di sekitar. Jadi aksi nyata nanti ini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kita berdiskusi ya dan merefleksikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi kepada pengajar praktek ketika di pendampingan individu. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu melakukan aksi nyata ya atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan didokumentasikan ya baik berupa video maupun foto. Kemudian perlu diperhatikan Bapak dan Ibu bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi di sini ada rubrik penilaiannya ya, terutama untuk RPP ya atau modul ajar. Bapak dan Ibu harus diperhatikan bahwa di dalam penyusunan modul ajar ya atau RPP, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran nanti ini harus mendeskripsikan kalimat yang lengkap dan mengandung keterangan ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian kegiatan pembelajarannya berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, menerapkan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan, kemudian mempertimbangkan kebutuhan belajar murid Bapak dan Ibu ya. Jadi ini penting sekali. Di poin ketiga ini saya garis bawahi Bapak dan Ibu bahwa kegiatan pembelajaran tadi itu harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid ya. Bapak Ibu harus menganalisis dulu kira-kira seperti apa kebutuhan belajar murid. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu yaitu adalah terkait dengan penilaian pembelajaran. Ya, di sini penilaian pembelajaran sangat penting. Yang pertama adalah mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya. Kemudian penilaian yang dilakukan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Khusus untuk penilaian pembelajaran Bapak dan Ibu, di sini saya ada informasi tambahan. Yang pertama adalah terkait dengan tiga teknik assessment. Yang pertama adalah dari tiga perspektif assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif Bapak dan Ibu ya, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Jadi ini adalah assessment pertama, assessment for learning. Ya, di sini ada kata for learning. Yang kedua adalah assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Ya, di sini ada kata of Bapak Ibu ya. Berfungsi sebagai penilaian sumatif ya. Jadi kalau for itu adalah formatif, kemudian kalau of itu berarti adalah di akhir ya atau sumatif. Berikutnya adalah assessment as learning Bapak Ibu ya, as learning ya atau sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Jadi untuk penilaian S dan for ini adalah formatif, kemudian of itu adalah sumatif. Bapak dan Ibu, di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu harus memperhatikan tiga perspektif penilaian
di depan ini ya, artinya yang tertera di sini. Sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menempatkan diri ya, kira-kira untuk assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning itu tepat Bapak Ibu ya, sesuai dengan tujuannya. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, kemudian silahkan nanti untuk aksi nyatanya silahkan dikerjakan Bapak Ibu ya, jangan sampai terlambat ya, karena untuk aksi nyatanya ini di paket modul 2.1 itu adalah tanggal 3 Agustus Bapak Ibu harus sudah mengerjakan ya, karena di aksi nyata ini ada ketentuan waktunya Bapak Ibu ya, di tanggal 3 Agustus. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya, dan silahkan dikerjakan aksi nyatanya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan fasilitator ya, untuk berkonsultasi. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya Bapak dan Ibu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.